Di saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, di mana kita akan melanjutkan eksposisi kita di dalam kitab 1 Raja-Raja. Khususnya kita akan melihat dan melanjutkan kisah di pasal yang ke-7. Bapak Ibu Saudara, sebelumnya saya sudah membahas bagian awal dari pasal ke-7, yaitu tentang pembangunan istananya Salomo. Dan ketika kita lanjut pembahasan dari pasal ini, kita akan melihat bagaimana bagian berikutnya, fokus dari kisah ini kembali lagi kepada bait Allah yang menjadi topik utamanya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat secara sekilas saja ya, tulisan atau enggak cerita di pasal ke-7, sangat jelas dan sangat gampang untuk kita bisa melihat bagaimana bagian ini secara utama adalah tentang benda-benda di dalam bait Allah. Ini adalah sebuah teks yang cukup panjang dengan banyak sekali informasi tentang ukirannya, ya, tentang beratnya, lebarnya, ukurannya, dan yang lain-lain. Itulah kenapa di dalam konteks kita di saat ini, saya nggak akan membawa kita untuk membaca semua ayat dari bagian ini. Dan saya kasih sedikit disclaimer, ketika kita nggak membaca semua ayat di dalam bagian ini, bukan berarti sekarang ayat-ayat ini tidak penting. Ya, kita sebagai orang Kristen, khususnya dalam teologi reform, kita mengakui bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Ya, setiap ayat adalah firman Tuhan. Kita nggak membacanya, tetap ayat ini adalah ayat-ayat yang penting. Saya kasih contoh misalnya, ini adalah ayat-ayat yang sangat penting, misalnya bagi pembaca awalnya orang Israel sendiri. Ya, mereka yang beribadah di dalam bait Allah, mereka perlu tahu informasi seperti ini. Kedua, bagi kita hari ini juga data-data yang penting bagi kita, informasi yang penting bagi kita, untuk menolong kita lebih yakin lagi bagaimana Alkitab itu sungguh-sungguh historis. Ya. Kalau Alkitab itu hanya sebuah legenda mitos untuk mencuci otak orang yang membacanya, penulis Alkitab tidak akan memberikan kita data-data seperti ini gitu. Ya. Karena agak membosankan gitu. Kalau emang tujuannya adalah sebuah mitos hanya untuk mencuci otak, ya kasihlah cerita-cerita yang menarik. Buat apa kasih kita data-data seperti ini? Tapi bagian ini diberikan kepada kita, dan ini menolong kita lebih yakin lagi emang apa yang dicatat dalam Alkitab itu sungguh-sungguh nyata, itu historis. Tetapi di dalam konteks khotbah, di dalam konteks ibadah, data-data ini itu bukan bagian yang paling relevan bagi kita. Karena dalam khotbah yang penting adalah kerikmanya, message utamanya. Nah, itu yang kita mau gali, itu yang kita mau renungkan lebih dalam lagi di saat ini. Ya, jadi kita mau sedikit irit waktu, kita akan skip beberapa ayat, dan saya hanya akan membawa kita membaca beberapa bagian cuplikan yang representatif terhadap pembacaan kita dalam bagian ini. Bapak-Ibu Saudara, kalau kita lihat tulisan ini, teks ini bisa dibagi menjadi 3 bagian besar. Ya, pertama adalah introduksi terhadap Hiram. Kedua adalah benda-benda di bait Allah, dan ini adalah bagian yang paling banyak subpoinnya. Ada tentang tiangnya, laut tuangannya, ya, pendorong itu baskomnya, water carts, ya, sama miscellaneous utensils, kualis, sekopnya, dan ada inventoris, daftar inventorisnya. Baru bagian 3 terakhir adalah konklusinya. Ya, jadi kita hanya akan membaca ayat-ayat cuplikan dari setiap bagian ini. Ya, kita akan bergiliran membaca bagian ini. Dimulai oleh saya, nanti saya akan pimpin Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membaca bagian-bagian yang saya sudah pilih. Ya, pertama-tama mari kita lihat pasal ke-7 ayat 13 sampai 14, saya akan bacakan untuk kita semua. Kemudian Raja Salomo mengutus orang menjemput Hiram dari Tirus. Dia anak seorang janda dari suku Naftali, sedangkan ayahnya orang Tirus, tukang tembaga. Dia penuh dengan keahlian, kecerdasan, dan keterampilan dalam melakukan segala pekerjaan tembaga. Dia datang kepada Raja Salomo, lalu melakukan segala pekerjaan itu bagi raja. Nah, berikutnya, jemaat sekalian silakan baca ayat 21 sampai 22. 1, 2, 3. Yang berikutnya saya akan baca ayat 25. Laut itu berdiri di atas 12 lembu, 3 menghadap ke utara, 3 ke barat, 3 ke selatan, dan 3 ke timur. Laut itu berada di atasnya, sedangkan semua ekor lembu itu menghadap ke dalam. Bagian berikutnya silakan jemaat baca ayat 36 sampai 38. 1, 2, 3. Pada permukaan.
Saya akan bacakan untuk kita semua ayat 40. Hiram juga membuat kuali-kuali, sekop-sekop, dan bokor-bokor penyiraman. Demikianlah Hiram menyelesaikan segala pekerjaan yang harus dilakukannya bagi Raja Salomo di rumah Tuhan. Yang terakhir, silakan Bapak Ibu Saudara baca ayat 48 sampai akhir. 1, 2, 3. Salomo. Ya, mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa kami di surga, kami memuji Engkau, kami bersyukur, karena bahkan kami sebetulnya nggak bisa mengungkapkan seberapa besar kesetiaan-Mu, cinta kasih-Mu, belas kasihan-Mu, kebaikan-Mu kepada kami ya Tuhan. Berkat yang Kau curahkan kepada kami jauh melampaui apa yang kami bisa pikirkan, apa yang kami bisa rasakan. Tapi Engkau adalah Tuhan yang baik, Engkau adalah Tuhan yang sungguh-sungguh setia, dan di dalam Kristus kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami terus bisa menikmati kehadiran-Mu, pimpinan-Mu, dan seluruh berkat yang kami peroleh karena pekerjaan yang sempurna yang sudah digenapkan oleh anak-Mu. Kami menyerahkan diri kami di saat ini sepenuh ke tangan-Mu, sebagaimana Kau sudah memimpin umat-Mu di kebaktian pertama. Berkatilah kami juga di saat ini, nyatakanlah kemuliaan anak-anak-Mu sekali lagi di tengah-tengah kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang dalam sekolah minggu. Kiranya Kau juga memberkati mereka, dan setiap gereja yang mengenal Engkau dan dikenal oleh Engkau. Kiranya Kau juga hadir di tengah-tengah mereka, membawa kami semua bisa makin mengenal Engkau di dalam anak-Mu. Terimalah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak Saudara, kita langsung masuk aja dalam bagian pertama, yaitu tentang introduksi terhadap Hiram. Bagian yang paling menonjol dalam introduksi ini adalah bagaimana Alkitab dengan sengaja kasih kita lihat tentang background-nya Hiram. Ya, bagaimana Hiram itu adalah setengah-setengah, setengah Yahudi, setengah non-Yahudi. Ya, dia sisi ayahnya itu non-Yahudi, tapi sisi ibunya itu Yahudi. Bapak Saudara, kalau kita pikir lebih dalam lagi, sebetulnya background dari Hiram itu kan sama sekali nggak berkaitan dengan apa yang sedang dikerjakan di saat ini kan ya. Yang paling penting dia sebagai craftsman ya adalah kemampuan dia. Dia ada kecerdasan nggak? Dia ada kemampuan nggak untuk mengukir ya? Dia ahli nggak dalam bahan emas, tembaga dan yang lain-lainnya. Jadi dia dari mana, backgroundnya, suku apa, sebetulnya kan nggak penting. Tapi justru sekarang Alkitab memberikan informasi ini kepada kita gitu. Nah, kalau begitu pertanyaan yang jelas yang harus kita naikkan adalah apa tujuannya? Apa tujuannya Alkitab memberikan memberikan informasi ini kepada kita? Ya pastinya kita bisa dengan gampang katakan ya ini cuma informasi saja, ya nggak perlu terlalu banyak pikir, terlalu ribet ya. Alkitab hanya mau kita lebih mengenal siapa yang membangun benda-benda di dalam bait Allah. Ya. Tapi secara pribadi, ketika kita mempertimbangkan konteks dari beberapa pasal yang kita sudah bahas di dalam eksposisi ini, saya lebih cenderung untuk melihat dan menafsir informasi ini secara negatif. Ya. Bapak Saudara, saya setuju ya dalam bagian ini dengan Brueggemann ya, yang mengatakan demikian ya. Background dari Hiram itu memberikan kita sugesti, yang menyatakan kepada kita sebuah intermingling Phoenician and Israelite components. Ya. Sebuah campuran antara komponen non-Israel, yaitu Phoenician atau Kanaan, dan Israel. Sederhana saja, yang Alkitab mau tunjukkan kepada kita adalah bagaimana, karena pembuat benda-benda ini adalah setengah-setengah, ya, setengah Israel, setengah non-Israel. Ya. Sekarang benda-benda yang dia buat bagi bait Allah, itu juga tidak semuanya berdasarkan tradisi Israel. Tapi sekarang benda-benda dalam Israel ini sudah mengakomodasi tradisi-tradisi non-Israel.
Dan kenapa Salomo itu membawa elemen-elemen, ya, atau enggak tradisi-tradisi non-Israel masuk ke dalam bait Allah? Bergema lanjut katakan, this makes, moreover, is exactly what might be most appropriate to Solomon, who conducts a bi-cultural reign and builds a bi-cultural temple. Ya, simpel aja gitu, simpel aja. Ya, Alkitab mau kita lihat bagaimana Salomo itu sudah mengkompromikan tradisi Israel. Ya, dia mengadopsi tradisi non-Israel bahkan di dalam bait Allah. Kenapa? Karena emang dia mau kerajaan yang besar. Karena dia mau mengayomi lebih banyak orang. He wants a bigger kingdom. Dan gambaran ini konsisten dengan gambaran Salomo yang mengambil anak perempuan dari Firaun sebagai istrinya, kan ya? Itu kan tujuannya kenapa dia mau mengambil anak perempuan Firaun gitu. Firaun kan musuh buyutan, musuh nenek moyang kita. Tapi sekarang dia justru ambil istrinya, anaknya sebagai istri. Kenapa? Karena dia mau kerajaan yang lebih besar. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya background Hiram yang menunjukkan kepada kita bagaimana Salomo sudah mengkompromikan nilai-nilai tradisional. Ini sebetulnya juga satu hal yang kita bisa lihat dari benda yang dibuat bagi bait Allah. Yang paling jelas ya adalah tentang tiang, ya, tentang tiang. Ya, tentang tiang yang dinamakan Yakin dan Boas. Bapak Saudara, walaupun tiang ini ya itu ada nama Ibraninya, ya, tapi sebetulnya desain tiang sebagai entry point, ya, desain tiang sebagai pintu masuk di dalam sebuah gedung itu bukan desain tradisional orang Israel. Itu adalah desain tradisional orang non-Israel. Ya, itu sama seperti RMCI, karena kita ada tiang-tiangnya kan ya. Itu kan bukan desain Indonesia kan ya, desain Yunani sama. Desain tiang di dalam bait Yerusalem itu bukan desain tradisional Israel, itu desain Phoenician, Kanaan, Filistin dan yang lain-lain. Coba perhatikan ya, bagaimana di dalam kemah Musa nggak ada tiang itu. Walaupun kita tahu blueprint dari bait Yerusalem adalah kemah Musa kan ya. Kemah Musa ada 3 bagian, bait Yerusalem ada 3 bagian. Kenapa kemah Musa nggak ada tiangnya? Ya, itu kan tradisional design gitu. Nggak ada tiangnya. Tapi bait Salomo ada tiangnya. Ya, this is non-Israelite component. Ya. Kalau kita nanti lompat ke kitab Nabi Yeskiel, ya, di dalam bagian visi Yeskiel tentang bait Yerusalem sangat terkenal dari pasal 40 sampai 48. Yeskiel itu terima visi dari Tuhan tentang the new Jerusalem temple. Bait Yerusalem yang baru gitu. 8 pasal, 40 sampai 48. Coba perhatikan gitu. Nggak ada mention tiang sama sekali. The pillar doesn't exist. Nggak ada. Walaupun ini adalah desain yang sangat prominent, desain yang sangat penting di dalam bait Salomo. Tapi dalam visi bait Yeskiel itu nggak ada desain elemen ini. Kenapa? Karena emang ini bukan traditional Israelite design. Bapak Saudara, poin yang saya mau tekankan, ya, yang saya mau kita lihat adalah bagaimana Salomo itu rela mengkompromi, membuang nilai tradisional, mengadopsi tradisi-tradisi non-Israel hanya karena dia mau memperluas, memperbesar kerajaannya. Yang saya mau tekankan, yang saya mau titik beratkan adalah motivasinya gitu. Ya. Problem utamanya itu bukan dia membuang tradisi dan dia mengadopsi tradisi non-Israel gitu. Kalau kita semua nggak bisa membuang tradisi, ya kacau lah. Banyak tradisi itu sampah gitu. Banyak tradisi itu melawan firman Tuhan. Ya, orang Tionghoa di gereja, orang Batak di gereja. Kalau kita nggak boleh membuang tradisi, ya kacau ini, bahaya sekali. Ya. Jadi masalahnya itu bukan dia membuang nilai tradisional, dia mengadopsi tradisi-tradisi yang lain. Tapi masalah terbesar adalah motivasinya gitu. Apa yang mendorong dia untuk membuang nilai tradisional, mengadopsi tradisi-tradisi yang lain? Ya, motivasinya itu simple. Karena dia mau menjadi besar. Dia menjadi besar. Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali kepada pribadi Kristus, kita akan lihat dengan jelas bagaimana Kristus itu sungguh-sungguh menginginkan dunia. Jesus wants the world. Dia menginginkan seluruh dunia gitu. Dia mau semua manusia bisa sungguh-sungguh kembali kepada dia. Yohanes 3 ayat 16, for God so loved the world. Begitu besar kasih Bapa Allah kepada dunia. Dia benar-benar mau dunia. Tapi motivasi utama Kristus gak pernah adalah mau menjadi besar. Itu tidak pernah menjadi motivasi utama dia. Ini 2 hal yang berbeda. Hasrat keinginan dia adalah dunia. Dia mau semua orang bertobat.
Tapi motivasi utama dia mendorong dia melayani, itu bukan menjadi besar. Kalau motivasi utama Yesus adalah untuk mau menjadi besar, Yesus tidak akan keluarkan kalimat-kalimat yang dia sudah keluarkan yang dicatat di dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara, kalau Yesus motivasinya adalah mau menjadi besar, ya, dia tidak akan katakan kepada orang-orang sekitar dia, makanlah tubuhku, minumlah darahku, itu kanibal. Ya. Orang itu pergi gara-gara kalimat itu. Kalau dia mau menjadi besar, orang sudah datang diadopsi aja, ya, diayomi, dirangkul. Tapi Yesus justru katakan kalimat yang kontroversial, yang membuat orang meninggalkan dia, makanlah tubuhku, minumlah darahku. Kepada orang-orang yang sudah menikmati berkat 5 roti 2 ikan. Ribuan orang, ya. Kita tahu kan, dicatatkan 5.000 laki-laki. Total ya berarti kira-kira kita plus minus 12.000 lah. 12.000 orang yang sudah di hadapan dia, ya. Yesus berkata kepada orang-orang demikian yang sudah ikut dia, yang sudah ikut. Yesus katakan, kalian ikut aku karena kalian hanya mau kenyang. Mental langsung, mental. Kalian ikut aku hanya karena kalian mau kenyang. Nah, orang itu pergi gitu. Kalau motivasi utama Yesus adalah untuk menjadi besar, dia nggak akan keluarkan kalimat-kalimat seperti itu. Bapak Ibu Saudara, sama dengan kita sebagai gereja. Sebagai gereja, boleh nggak kita ada hasrat, keinginan untuk mau lebih banyak orang diberkati? Boleh nggak kita ada keinginan untuk mau menjadi besar, kerajaan Allah diperluas? Ya pasti boleh gitu. Ada keinginan untuk lebih banyak orang lagi bisa diberkati oleh Kristus, pasti boleh. Ya. Tapi itu nggak sama dengan didorong oleh motivasi untuk menjadi besar. Besar secara skala, besar secara pengaruh, besar secara angka, dan yang lain-lainnya. Yesus sungguh-sungguh memberitakan kita, go to the world. Pergilah ke seluruh dunia, memuridkan bangsa-bangsa gitu. Go. Emang kita harus menginginkan seluruh dunia gitu. Bisa kembali kepada Kristus. Tapi menjadi besar, itu nggak bisa menjadi motivasi utama kita. Karena kalau itu menjadi motivasi utama kita, segala sesuatu akan dimanipulasi. Sama seperti Salomo. Apapun itu, gara-gara dia itu mau menjadi besar, segala sesuatu itu dimanipulasi. Ya, bait Allah pun dimanipulasi. Kita juga sama. Kalau kita motivasinya utama adalah menjadi kaya, menjadi besar, semua orang di sekitar kita, semua benda itu akan menjadi manipulasi. Bapak Ibu Saudara, kalau kita itu sungguh-sungguh pengen menjadi besar, kalau kita sungguh-sungguh ingin bahwa dunia itu dimenangkan oleh Kristus, sebetulnya Alkitab itu sudah memberikan kita caranya gitu. Bukan dengan memelihara motivasi, oh saya harus bertumbuh dengan jumlah, dengan angka, bukan gitu. Sebenarnya simple. Yesus katakan, if you want to be first, be the last. Kalau kamu mau menjadi pertama, kalau kamu mau menjadi besar, caranya tuh simple banget. Jadilah budak bagi semua orang. Be a slave. Be a slave. Jadilah budak bagi semua orang. Kalau kamu mau menjadi pertama, if you want to be first, kalau kamu mau menjadi besar, jadilah hamba bagi semua orang. The way has been given. Caranya udah diberikan kepada kita. Nggak usah pusing. Ya. Nggak usah memelihara api. Nggak usah pelihara motivasi. Ya. Jalankan gitu. Jadilah budak bagi semua orang. You will be the first. Ya. You will be the first. Bapak Saudara, ya, di dalam kebangkitan Kristus, segala sesuatu diserahkan kepada dia kan ya. Seluruh dunia diberikan kepada dia. Semua orang, mulut setiap manusia yang percaya atau tidak percaya pun akan dibukakan dan mengakui bahwa dia adalah Tuhan gitu. All mouth will be open. Semua akan mengakui. Segala sesuatu sudah diberikan kepada Kristus. Kenapa gitu? Dia menjadi paling besar kan? Dunia diberikan kepada dia gitu. Kenapa? Simple. Karena dia menjadi budak bagi seluruh dunia. Because he was a slave to all. Dia menjadi budak bagi seluruh dunia. Ya. Kalau mau menjadi besar, silakan. Tapi jangan pelihara itu sebagai motivasi utama. Jalankan caranya. Jalannya sudah ada. Ya. Be a slave. Jadilah hamba bagi seluruh dunia. Dan ini juga seharusnya menjadi jalan dari gereja. Bagian berikutnya, bagaimana benda-benda dalam bait Allah ini semua adalah sifatnya simbolik. Ya.
This is not art for the sake of art. Ini bukan seni bagi seni. Ini adalah seni yang melambangkan, mengsimbolkan iman orang Israel. Ya, ini miriplah dengan cara Pak Tong melakukan desain gedung gitu ya. Itulah kenapa di RMCI salibnya kan 66 meter, itu melambangkan 66 kitab. Pilarnya itu 12, itu melambangkan 12 rasul ya. Jadi seni yang melambangkan iman. Nah, dengan ini pertanyaan penting adalah apa message utama? Apa makna utama yang mau ditampilkan, mau disampaikan kepada kita atau kepada orang-orang Israel melalui benda-benda yang diperbuat ini? Saya kasih disclaimer ya Bapak Saudara, karena ini adalah sebuah konteks kuno, dunia kuno, desain kuno. Sebetulnya itu banyak sekali cara untuk kita menafsir ya makna-makna simbolik ini ya. Ini setidaknya kan sudah kira-kira 3.000 tahun yang lalu kan ya. Jadi kita nggak ada cara definitif ya, yang objektif, murni, sempurna mengatakan bahwa ini adalah maknanya. Di saat itu kan nggak ada disertasi kan ya, nggak ada tesis ya, nggak Hiram tuh nggak bikin paper lagi. Ya. Saya ukir ini, maknanya ini, yang menginspirasikan saya adalah pelukis ini, nggak ada gitu, semua nggak ada. Ya, jadi emang sampai derajat tertentu itu agak tebak-tebakan. Tapi ini bukan berarti ya kita sama sekali nggak mengerti. Ini bukan berarti sama sekali kita nggak ada dasar untuk kita bisa mengerti apa sih makna atau nggak simbol yang dilambangkan oleh benda-benda ini. Nah, saya udah baca beberapa komentari ya, dan sekali lagi saya mau kembali kepada Brueggemann. Dia katakan demikian tentang simbol dari benda-benda yang ditemukan dalam Bait Israel. These objects is an embodiment of and an enactment of creation order. That is a reliable line of resistance against the threat of cosmic order. Benda-benda ini yang diciptakan di dalam Bait Allah itu membawa kita mengingat ya, tentang kisah penciptaan Allah di dalam kitab Kejadian, di mana Allah itu mengubah yang gelap, yang tidak berbentuk, yang kacau, tohu vabohu, ya, menjadi sesuatu hal yang baik dan teratur. Bagaimana kita bisa sampai ke dalam konklusi seperti ini? Saya akan ambil 2 benda yang penjelasan lebih jelas ya, sebagai contoh. Dan di dalam benda-benda ini kita akan lihat bagaimana emang tujuan benda-benda dalam Bait Allah itu mau membawa penyembah, membawa orang Israel mengingat kembali kepada pekerjaan penciptaan Allah. Pertama-tama coba perhatikan tiangnya. Tiang itu kan diberikan nama, ya, nama Ibrani, Yakin dan Boaz. Boaz artinya kuasa, strength. Yakin artinya tuh establish, menegakkan. Ketika kita 1+1 gitu, kita gabungkan 2 hal ini menjadi satu, maknanya itu sangat jelas. Ya. Artinya adalah apa? Allah yang berkuasa, the Almighty God. Allah yang berkuasa, yang menegakkan dunia ini. Ya, ini kembali kepada ciptaan kan ya. The Almighty God with His strength establishes this world. Yang kedua, coba perhatikan laut. Ya, benda yang disebut laut ini, ya, sebetulnya ini ya, cuman ember ya, cuman ember, glorified ember gitu, cuman ember besar ya. Tapi kita nggak bisa mengabaikan, meremehkan bahwa ember ini, ya, itu diberikan nama laut. Ya. Kenapa diberikan nama laut? Karena emang di dalam kepercayaan orang Israel, laut itu lambang kekacauan. Ya. Laut itu gelap gulita, laut itu chaos. Ya. Di dalam kitab Kejadian, sebelum Tuhan keluarkan kalimat pertamanya, let there be light, jadilah terang. Sebelum itu udah ada laut. Ya. Laut itu gelap gulita. Laut itu lambangnya kekacauan. Ya. Roh Allah melayang-layang di atas laut yang kacau, tidak berbentuk, yang gelap itu. Ya. Nah, sekarang di dalam Bait Allah, sekarang ada benda laut ini. Maknanya apa? Sekarang laut ini udah dikontrol oleh Tuhan. Laut ini sudah dikontain. Ya. Lautan ini, kekacauan dunia ini, ya, itu sudah di bawah kuasa dan kontrol Allah. Ya. Poin yang saya mau tekankan adalah bagaimana benda-benda di dalam Bait Allah ini melambangkan Yahweh di dalam pekerjaan ciptaannya, di mana Dia mengubah apa yang kacau menjadi apa yang baik. Kemarin di dalam Pemuda, ini yang saya sampaikan juga ya di dalam pembahasan kita. Ya. Saya katakan bagaimana di dalam kisah Kejadian pasal yang pertama, di dalam pekerjaan penciptaan. Ya. Penciptaan Allah itu bukan sedang mau menunjukkan bahwa bagaimana Allah itu mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Creatio ex nihilo. Ya. Itu bukan yang mau ditampilkan gitu. Kita nggak menyangkali bahwa Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ya.
Emang betul. Tapi sang pencipta yang mau ditayangkan, ditampilkan dalam Kejadian yang pasal pertama adalah bagaimana sang pencipta ini, dia mampu mengubah apa yang kacau, apa yang gelap gulita, yang tidak berbentuk ini menjadi berbentuk, menjadi teratur, menjadi baik, mengubah chaos into goodness. Ya, chaos into goodness. Bapak Ibu saudara sekalian ya, bagi orang-orang kuno, Allah pencipta yang bisa mengubah kekacauan menjadi kebaikan, itu jauh-jauh lebih menghibur daripada mengenal Allah yang mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Kita sebagai orang modern, setiap kali kita bicara tentang Allah sang pencipta, kita sering menekankan bahwa Allah itu mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Inilah kenapa dia itu disebut sebagai pencipta. Kenapa kita sering tekankan poin ini? Karena dunia kita ini ada dunia modern, ya. Musuh kita adalah ateisme, evolusi. Ketika kita menekankan bahwa Allah sang pencipta, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, ini sebuah penghiburan bagi kita. Kenapa? Ini meyakini kita, membawa kita melihat bahwa kita bukan keturunan monyet. Kita nggak perlu pai-pai, memberikan sajian kepada monyet. Ya, I am not a descendant of monkey. Ya. Dan ketika kita sadar Allah sang pencipta dari tidak ada menjadi ada, menghibur gitu. It's comforting. Tapi ini nggak menghibur bagi orang-orang kuno. So what? Bagi orang-orang kuno, khususnya bagi orang Israel. So what? Ya, buat apa ya kita tahu Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Toh semua juga sudah ada toh. Semua juga ada kan ya. Emang bisa lagi balik dalam kondisi nggak ada? Nggak bisa juga. Ya sudah ada. Ya. Tapi yang bisa menghibur mereka adalah mengenal sang pencipta yang bisa mengubah kekacauan menjadi kebaikan. Kenapa? Karena kalau kita memperhatikan kehidupan orang Israel, mereka itu senantiasa hidup di dalam kondisi kacau. Their history is chaos. Sejarah mereka itu semua kacau. Ya. Ketika mereka diperbudak oleh Mesir, ya, itu kehidupan apa itu? Dari lahir hidup sebagai budak. Ya. Dan bukan hanya demikian, saudara-saudara mereka, anak-anak mereka kan dibunuh kan ya. Emang ada beberapa diselamatkan oleh bidan, tapi kita nggak boleh percaya bahwa semuanya diselamatkan kan ya. Ada yang mati juga. Dari lahir udah budak, menderita, ya, nggak hidup sebagai manusia, dia nggak binatang. Buat apa hidup kayak gini? Why is this world like this? Kok kacau banget? Gak ada pengharapan. Di dalam zaman kerajaan juga sama kan ya. Oh emang udah raja lebih teratur, tapi lihat rajanya gitu. Banyak yang brengsek, menyembah ilah-ilah palsu. Masyarakat, semua juga kompromi, berdosa. Ini apa ini? Apalagi di zaman Babel. Setelah mereka dibuang. What kind of life is this? Kenapa kami harus ditindas? Kenapa kami harus hidup seperti ini? Ya. Kenapa sekarang ada orang-orang Babel yang menghina bait kami, Allah kami? Ya, potong babi dalam bait Allah. Why? What is this kind of life? Ini semua kondisi kacau. Chaos, nggak teratur, nggak berbentuk, gelap gulita. Ya. Tapi sekarang, ketika mereka masuk ke dalam bait Allah, mereka melihat benda-benda ini yang mengingatkan kepada mereka tentang kisah penciptaan Allah di dalam kisah Kejadian. Mereka mengingat bagaimana Allah itu mampu mengubah apa yang gelap, apa yang kacau menjadi sesuatu hal yang baik. Ya. Itu sebuah penghiburan. Emang kami budak. Emang di saat ini kami tertindas. Kami dianiaya, we have nothing. Tapi Tuhan yang kami sembah, Sang Pencipta, mampu mengubah apa yang kacau dan tidak baik ini, yang gelap ini, menjadi hal yang baik. Bapak Ibu Saudara, panggilan kita sebagai gereja itu juga sama. Kita dipanggil untuk menyatakan penghiburan seperti ini kepada dunia ini yang sangat amat kacau. Apalagi kita di Indonesia. Buka berita, buka HP, buka WA group, nggak ada kabar baiknya. Cuma ada kabar buruk. Dan kita sebagai gereja yang hidup di dalam tengah-tengah kekacauan seperti ini, panggilan kita adalah menyatakan penghiburan. Penghiburan di dalam dunia ini. Tapi sekarang, dari kacamata perjanjian baru, kita menyatakan hal ini bukan melalui dekorasi-dekorasi benda-benda agama simbolik gitu. Tapi sekarang kita dipanggil untuk menyatakan hal ini melalui apa? Melalui kehidupan kita. Karena Paulus katakan, you are the temple of God. Kamu adalah bait Allah.
Bait Allah dalam perjanjian lama menyatakan Tuhan yang mampu mengubah, mentransformasikan yang kacau menjadi baik. Dan sekarang kamu, you are the temple of God. Ketika Paulus katakan kita adalah bait Allah, ini bukan cuma nggak boleh rokok ya, harus hidup kudus ya, jangan berzina, kita bait Allah harus hidup suci, enggak gitu. Nyatakan itu. Nyatakan sang pencipta yang bisa mengubah yang kacau menjadi yang baik, from chaos to order through your life. Bapak Ibu Saudara, ketika orang dalam dunia ini mereka masuk ke dalam gereja dan mereka melihat komunitas orang-orang Kristen, apa yang mereka lihat gitu? Apakah mereka sungguh-sungguh bisa melihat Allah sang pencipta yang bisa mengubah kekacauan menjadi kebaikan? Kita tahu dalam dunia ini bagaimana ya, sangat kompetitif, ya, sangat bersaingan, survival of the fittest, Darwinism. Hanya ada dua pilihan dalam dunia ini, antara saya menang dan kamu kalah, atau kamu menang saya kalah. Antara saya hidup dan kamu mati, atau antara kamu hidup dan saya mati. Ini dunia, ini kekacauan realita dunia. Tapi ketika orang masuk ke dalam gereja, melihat orang-orang Kristen, apakah mereka bisa melihat sekelompok manusia yang rela mengalah, supaya yang lain bisa menang? Tidak mengutamakan diri, tapi justru mengutamakan orang-orang di luar kita. Kita tahu dalam dunia ini, dalam masyarakat, begitu banyak ketidakadilan. Sistem keadilan sih ada, tapi sistemnya tajam kepada orang miskin, tumpul kepada orang kaya. Ya, sistemnya sudah ada gitu. But this is the chaos. Inilah kekacauan dalam dunia ini. Realitanya seperti itu. Ketika orang dunia masuk ke dalam gereja, apakah mereka bisa melihat sekelompok orang yang tidak diskriminasi, yang sebaik mungkin mau menjalankan keadilan sosial? Kita tahu dalam dunia ini begitu banyak kebencian, penghakiman, penolakan. Bisa nggak ketika orang lihat dalam gereja ada pengampunan, ada kesatuan? Bapak Ibu Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang sudah menaklukkan dunia ini. Our God has won. Allah kita sudah menang gitu. Dan Allah yang kita sembah yang sudah bangkit ini akan mentransformasi dunia yang kacau balau ini menjadi suatu tempat di mana tidak ada lagi ketidakadilan, di mana tidak ada lagi tangisan, di mana tidak ada lagi penderitaan gitu. Dan sebagai bait Allah, inilah yang harus kita nyatakan. This is the reality yang kita harus tampilkan. Dan ketika kita gagal hidup sebagai bait Allah, yang menyaksikan sang pencipta seperti ini, orang masuk ke gereja, mereka akan double kecewanya. Gitu. Double kecewanya. Bayangkan orang udah hidup dalam dunia, ya, lihat kekacauan dalam dunia ini, nggak ada pengharapan, hopeless lah. Ya. No hope. Yang mereka masuk ke gereja, mereka lihat kekacauannya sama. Ya. Itu kecewaan itu double. Dunia cinta uang, gereja cinta uang. Dunia kejar kuasa, gereja kejar kuasa. Dunia saling membenci, gereja saling membenci. Ketika orang dari dunia masuk gereja seperti ini, kecewa itu double gitu. Ya, makanya maklum aja kalau kita kadang-kadang kalau kesaksian kita buruk, orang ke gereja malah kepahitan. Ya, emang sangat menyakitkan. Dunia emang dunia, tapi kalau sekarang gereja juga sama gitu. Mana kuasa kemenangannya? Mana sang penciptanya yang bisa mengubah keburukan menjadi kebaikan? Where does that God exist? Bapak Ibu Saudara ya, pengalaman saya pribadi ya, sebelum saya menjadi orang Kristen, saya di saat itu sedang mengalami krisis identitas gitu, krisis eksistensi. I had everything, but I had nothing. Saya memiliki segala-galanya, tapi saya nggak merasa saya memiliki apapun. Ya. Bergumul, benar-benar bergumul. Ya. Cari sini, cari sana, baca buku ini, baca buku itu. Kayaknya semua jalan buntu. Dunia ini jalan buntu gitu. Every road is a dead end. Every road is a dead end. Jadi coba mau balik, coba ke gereja. Gereja salah satu pertama yang saya kunjungi, saya kan nggak tahu kekristenan kan ya. Ya saya cari yang paling praktis lah. Gereja di hotel bintang 5. 5-star hotel. Ya, di conference aula mereka gitu. Saya nggak tahu apa-apa, saya masuk, saya pikir kan di gereja ya, mereka setiap minggu ibadah, kayaknya keren juga posternya gitu, saya Google aja ya, hotel bintang 5 gerejanya, saya masuk gitu. Saya masuk ya. Habis itu
di hari itu, di hari Minggu, itu bukan persekutuan, itu ibadah. Gitu. Di hari Minggu, pendetanya itu naik, dan dia katakan, Bapak Ibu Saudara, saya hari ini mau bicara tentang pacaran. Pacaran. Saya di saat itu, saya kecewanya tuh double. Ini, kalau saya mau tahu tentang pacaran, saya di luar aja, ngapain saya ke gereja? Ya, saya juga ada pacar, nggak usah ngomong pacaran lagi lah. Ya, buat apa gitu? Ini udah sedang bergumul. Nggak pengen lanjut hidup, benar-benar nggak pengen lanjut hidup gitu. Kok sama aja ya? Kekacauan pacaran apa? Nggak ada solusinya kok. Saya sudah tahu, saya sudah baca gitu. Masuk ke sini pacaran lagi, ya, uang lagi, apa lagi. Saya 5 menit duduk di sana, di tengah-tengah aula itu, ya di tengah-tengah convention hall. Mungkin ada 1.000 orang lebih, saya tengah-tengah. Saya walk out langsung, saya keluar. Nggak tahan gitu. Saya kecewanya double. Makanya kalau hari ini saya lihat ada orang yang walk out dari khotbah saya, itu namanya karma gitu ya, nggak apa-apa, saya maklum gitu, nggak bercanda ya. Karena saya juga walk out, pendetanya lagi bicara, saya juga pergi. Ya, jadi kalau hari ini pergi ya silakan. Ya, emang nasibnya lah, saya harus terima tindakan saya sendiri gitu. Ya. Tapi yang saya mau tekankan ya Bapak Ibu sekalian, kalau gereja nggak hidup sebagai bait Allah, yang menyatakan Allah yang bisa mentransformasikan yang buruk menjadi yang baik. Kehadiran gereja itu nggak akan menjadi berkat. Kehadiran kita adalah kutukan. We are a curse. We are a curse. Ya. Kalau kita nggak bisa menyatakan penghiburan seperti ini bagi dunia, keberadaan kita tuh kutukan. Gitu. Ya. Orang hanya akan masuk, hanya akan double kecewa saja. Karena ternyata sama. Di luar kacau, di dalam itu juga kacau. Bagian ketiga yang terakhir. Perhatikan bagaimana bagian ini secara konklusi. Itu sama dengan bagian di atas, bagian sebelumnya. Tentang pembangunan istananya Salomo. Saya kan sudah katakan ya, bagaimana dalam konklusi pembangunan istana Salomo. Yang paling disoroti adalah mahal. Bahan pilihan, 3 kali diurang. Mahal. Dengan seluruh kemewahan, filsafat, keindahan istana Salomo. Yang hanya ditekankan adalah mahal. Mahal. Saya sudah katakan, ini seperti orang yang beli rumah, pakai desainer yang paling baik, tapi dia hanya jelaskan ini harganya berapa, AC-nya berapa, TV-nya berapa, granitnya per meter berapa, wallpaper-nya berapa, pintunya berapa, semua tentang harga gitu. Ya mau pamer lah. Hanya mau pamer. Ya, sama dengan Salomo. Costly. Ya. Tapi sekarang, di dalam bait Allah pun, gak luput dari nasib ini. Coba perhatikan di dalam bagian konklusi ini, yang ditekankan itu apa gitu. Emas. Semua hanya tentang emas. Ini sangat berbeda ya dengan visi Yesaya kan ya. Yesaya terima visi Allah. Serafim berteriak, kudus. Di dalam bagian ini, emas. Ya. Artinya apa ya Bapak Besar? Artinya ya ini sekarang gak luput dari nasib yang juga dialami oleh istananya Salomo. Hanya menjadi benda yang Salomo pakai untuk mempamerkan diri sendiri. Ya. Bait Allah pun nggak luput dari nasib ini. Pada akhirnya bait Allah baik nggak baik? Baik. Nanti pasal ke-8 Tuhan yang hadir. Tuhan yang hadir. Baik nggak baik? Tapi tetap pada akhirnya tetap diperlakukan sebagai sebuah komoditas. Diperlakukan sebagai sebuah benda oleh Salomo untuk meninggikan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara, ini kan bukan realita yang kita temukan di dalam istana Salomo atau bait Salomo kan ya. Tapi ini adalah realita di dalam kehidupan secara umum. Karena di dalam kehidupan manusia, nggak peduli seberapa agung, mulia, benda atau orang itu. Khususnya di dalam dunia hari ini, kayaknya seolah-olah segala sesuatu itu semua direduksi menjadi komoditas gitu. Semua direduksi menjadi sebuah benda. Ya, apapun menjadi komoditas. Kita bicara tentang waktu. Orang hari ini gimana menjelaskan waktu? Ya, waktu adalah waktu untuk cuan. Ya, kamu habiskan 1 jam pergi mancing gitu. Dapat apa? Tahu nggak Bill Gates sama Mark Zuckerberg dalam 1 jam udah bisa dapat ratusan US dollar. Kamu 1 jam nggak dapat apa-apa. Ya, cuma habisin uang tok. Ya, itu adalah waktu sebagai komoditas. Waktu hanya dilihat sebagai kesempatan untuk dapat memperaih financial gain. Ya. Relasi juga sama gitu. Relasi juga sama.
Relasi bukan sesuatu hal yang berharga, tapi relasi juga komoditas, networking. Ya. Kamu mancing kenal siapa? Di samping kamu cuma abang-abang kan ya? Kere-kere semua. Tahu nggak? Waktu kamu mancing, saya lagi main golf. Bukan saya suka golf, tapi teman-teman saya main golf semua kaya. Ya, kamu relasi apa? Saya relasi elit. Relasi sebagai komoditas. Ya. Alam itu juga sama. Ya. Apapun bisa dieksploitasi, apapun bisa dimanipulasi, apapun direduksi sebagai komoditas. Semua direduksi sebagai komoditas. Bahkan manusia itu juga sama. Manusia juga direduksi hanya sebagai komoditas, hanya sebagai benda saja gitu. Inilah realita dunia, realita yang menyakitkan, yang kita juga alami di dalam gereja. Manusia dalam dunia itu bernilai berharga hanya berdasarkan apa yang mereka bisa beri. Kamu bisa beri banyak, kontribusi banyak, kamu bernilai, kamu berharga. Ketika kamu nggak bisa memberi apapun, kamu sampah. Ya. Itu kan dunia ya. Tapi dalam gereja kita juga nggak luput dari realita ini gitu. Dari mana kita tahu? Saya kasih contoh aja. Misalkan andai kata, gitu, saya yang stroke, besok saya stroke, saya nggak bisa bicara gitu. Apa opsi saya? Opsi saya cuma dua gitu. Antara saya resign atau saya dipecat. That is the reality. That is the reality. Ya. Kalau saya stroke, saya nggak bisa bicara lagi, saya nggak bisa kontribusi, saya nggak bisa berkhotbah lagi. Ya antara saya resign atau saya dipecat. Sesimpel itu aja gitu. This is the broken world. Inilah realita dunia yang rusak. Kita nggak bisa luput diri kita ya, untuk dianggap dan menganggap orang lain sebagai komoditas. Ya. Tapi di dalam kondisi seperti ini, apa penghiburan kita? Apa kabar baik kita? What is our gospel? Apa Injil kita? Penghiburan kita adalah ini, yaitu di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Dari saat ini sampai selama-lamanya, kita adalah anak-anak Tuhan. Di dalam Kristus, kita tidak mungkin akan pernah diperlakukan, dilihat sebagai benda. We will never be a commodity. Di dalam Kristus, selama-lamanya, we are a child. Kita adalah anak. Karena apa yang Kristus sudah lakukan bagi kita di dalam kematian kebangkitannya, kita dibebaskan dari kutukan dunia ini. Di dalam Kristus, walaupun tidak ada apapun yang kita bisa berikan kepada Tuhan, dari saat ini sampai selama-lamanya, dari dunia ini ataupun kehidupan berikutnya, nothing we can give. Nothing we can give. Ya. Nggak ada yang kita bisa beri. Tapi di dalam Kristus, ketika Allah Bapa melihat kepada kita, Dia berkata, kamu adalah anakku yang kukasihi. Kepadamu aku berkenan. From now till forever. You are my beloved child. To you I am well pleased forever and ever. Forever and ever. That's our comfort. Itulah penghiburan kita di dalam realita yang rusak ini. Ya. Saya hari ini bicara sampai di sini saja. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami memuji Engkau atas kebaikan dan cinta kasih-Mu yang kami peroleh dalam Kristus. Karena kesempurnaannya, karena kebaikannya, karena kekudusannya, karena ketaatannya, karena kejujurannya, karena pengorbanannya, karena kemenangannya, kami sekarang ditebus, diangkat menjadi anak-anak-Mu. Kami tidak direduksi sebagai benda atau komoditas, tapi kesah kami senantiasa bisa hidup sebagai manusia, hidup sebagai seorang anak di dalam kehidupan ini, dan juga di dalam kehidupan yang akan datang, dan bahkan sampai kekekalan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terimalah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.